Sahabat, kira-kira setelah kita pelajari ada orang yang tidak mau menerima peringatan, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jadi siapa sih orang yang berbakat menerima peringatan Al-Quran? Kita baca ayat setelahnya. Ya, siapa sih orang-orangnya yang akan mendapatkan peringatan terhebat dari Al-Quran dan mengambil banyak manfaat? Bagaimana kriterianya? Saya baca tafsir Buya Hamka bagus sekali, karena di tafsir Nusantara yang lain ini sangat-sangat minim, tapi saya dapat contoh cukup bagus dari Buya Hamka pada malam hari ini. Sebagai hadiah besar ya, saya bacakan. Faman syaa dzakarah. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan mengingatnya. Gitu ya. Faman syaa dzakara, ayat 55. Jadi di sini Buya bilang, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan mengingatnya. Artinya, kata Buya Hamka, barang siapa yang ada perhatian, niscaya akan berfaedahlah Al-Quran itu bagi membentuk hidupnya. Budi pekertinya, kecenderungan jiwanya menempuh jalan yang lebih baik, dan selamatlah dia di dunia dan akhirat. Jadi kata kuncinya adalah barang siapa punya perhatian. Nah, kalau sahabatku semua pada malam-malam tadabbur selalu ada, pokoknya berjuang duduk, insya Allah sahabat-sahabat semualah yang masuk kategori ayat ini. Betul nggak Ustaz Deden? Faman syaa dzakara. Betul Ustaz. Gitu ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita untuk menjadi orang yang menaruh perhatian kepada Al-Quran dengan tadabbur tiap malam, ini nikmat yang sangat besar. Setidaknya kita dapat banyak peringatan ya setiap malam ya. Kata Buya di sini, maka akan berfaedahlah Al-Quran itu bagi membentuk hidupnya, budi pekertinya, kecenderungan jiwanya menempuh jalan yang lebih baik, dan selamatlah dia dunia akhirat. Saya kira sahabat-sahabat 3MQ ini kalau kita tanya setelah sekian lama bersama tadabbur Quran, kira-kira merasa dapat apa? Saya kira kalau yang setia ya, pasti seperti yang selalu dikatakan di tadabburnya, alhamdulillah malam hari ini saya begini gitu ya. Itu artinya sudah dapat peringatan tuh. Berarti sudah benar tuh tadabburnya. Cuma kata Buya Hamka, di ayat selanjutnya, ayat 56, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Nah, ini menarik nih sampai di sini. Dan tidaklah mereka akan mengingatnya kecuali jika Allah menghendaki, gitu. Jadi kalau yang udah perhatian, insya Allah lah dikehendaki oleh Allah. Tapi pada akhirnya siapapun yang ingin mendapatkan peringatan Al-Quran, hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja. Jadi kembali lagi kepada masyiatullah. Jadi kita harus yakin kepada, atau beriman kepada al-masyiah namanya. Orang-orang yang beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah itu biasanya sering mengucapkan insyaallahu ta'ala. Itu berarti dia orang beriman tuh kepada kehendak Allah. Jadi dia tidak mengandalkan dirinya. Nah, kata Buya nih, keterangannya menarik di sini. Supaya hati, dan tidaklah mereka akan mengingatnya kecuali jika Allah menghendaki. Supaya hati jangan ragu-ragu, dan jangan hanya menggantungkan pengharapan kepada kehendak Allah belaka, maka membaca ayat ini hendaklah sampai kepada ujungnya, jangan berhenti. Udah kalau gitu terserah kehendak Allah saja, mungkin saya tidak dikehendaki oleh Allah. Ya nggak begitu lagi. Karena itu masih koma. Ada terusannya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nah ini kunci nih. Kunci terpenting bagi siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai tazkirah. Ini kunci terpentingnya. Kita ikuti ya. Ini syarat bagi siapa yang ingin mendapatkan Al-Quran sebagai tazkirah. Kata Buya, dia, Allah maksudnya, adalah layak untuk tempat bertakwa dan layak
untuk memberi ampun. Jadi dua kata kunci, ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Tempat untuk bertakwa adalah Allah, ya tempatnya untuk mendapatkan ampunan adalah juga dari Allah. Kata Buya begini, oleh sebab itu, maka hendaklah tiap orang berusaha mengenal Allah. Ini. Makrifat terlebih dahulu terhadap Allah itu. Ini kata kuncinya. Ya, bagaimana ingin dapat peringatan dari Allah kalau tidak kenal Allah. Saya contohkan tadi kan ibu. Ya, kasih peringatan buat anaknya yang mau sekolah. Allah lebih sayang daripada ibu. Apabila terlebih dahulu kita sendiri telah menghadapkan perhatian dan memusatkan ingatan kepada Allah, itulah permulaan langkah buat Allah sendiri yang akan memimpin kita kepada jalan yang terang yang Dia ridhoi. Jadi kalau ingin dikehendaki Allah, artinya Allah menjadi pembimbing kita, ya kita harus pertama kali beri perhatian untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Dengan demikian, selangkah demi selangkah kita pun maju ke muka. Akan mendapat peringatan dan bimbingan dari Allah. Saat itu Allah jadi coach. Ya, maju ke depan, belok kiri, loncat. Ini kayak latihan kuda barangkali. Ya, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Karena Allah itulah hanya, gitu ya, kata Buya Hamka, karena Allah itulah hanya, lain tidak, yang patut kita bertakwa kepadanya. Kalau bahasa kita, karena Allah itulah patut untuk kita hanya bertakwa kepadanya, tidak kepada yang lain. Kira-kira begitu. Yaitu mengadakan hubungan yang tidak putus-putusnya. Kalau ketakwaan itu sudah mulai tumbuh dalam hati, niscaya sebagai makhluk yang lemah, kita akan selalu memohonkan ampun kepada Allah jika terdapat kelalaian kita dan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhirnya muncullah keinginan untuk memohon ampun kepada Allah. Setelah mengenal Allah, kemudian tahu kebaikan-kebaikan Allah sama kita, dan kita tahu kehebatan-kehebatan Allah, maka kita tambah taat kepada Allah. Nah, saat itu kita ingat dosa-dosa, dan akhirnya kita minta ampun kepada Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan jelas oleh Qatadah, yang artinya begini, kata Qatadah, ialah bahwa Allah itulah yang sangat patut untuk ditakuti. Dan Dia pula lah yang sangat berhak untuk memberi ampun kepada barang siapa yang memohon ampun dan bertobat kepadanya. Itu kata Qatadah. Jadi di sini yang paling patut untuk ditakuti, ditakwai adalah Allah. Yang paling patut untuk dimohonkan ampun dan tobat adalah Allah. Bersabda Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan ayat ini. Ada hadis yang menafsirkan ayat ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Qala rabbukum ana ahlun an uttaqa fala yuj'alu ma'i ilahun. Faman ittaqa ay yaj'ala ma'i ilahan kana ahlan an aghfira lahu. Masya Allah. Berfirman Tuhan kamu, aku adalah patut buat tempat bertakwa. Oleh sebab itu, janganlah dijadikan beserta aku Tuhan yang lain. Barang siapa yang bertakwa seraya tidak menjadikan Tuhan yang selain aku, maka dia pun patut untuk diberi ampun. Jadi, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi dari hadis ini berarti orang yang bertakwa maka akan selalu mendapatkan maghfirahnya. Inilah orang yang bisa menjadikan Quran sebagai tazkirah. Artinya, siapakah orang yang bisa mengoperasikan Quran sebagai tazkirah? Adalah orang yang sudah ma'rifatullah dulu, kemudian bertakwa kepada Allah, lalu sering memohon ampun kepada Allah. Inilah orangnya yang bisa mendapatkan tazkirah dari Al-Quranul Karim.